Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan full tutorial cara merakit mesin untuk motor Vega R ataupun Jupiter ya. Nah, untuk kruk asnya kita dial ulang ya, karena sebelumnya ini baling akibat dagoran di bagian mangkok ganda yang dilas tidak presisi. Nah, sekarang sudah mantap. Sekarang kita perakitan kruk asnya ya, dengan cara kita panaskan di bagian dudukan bearing magnet. Untuk lidah tensionernya dilepas dulu ya, takutnya kebakar Panaskan kurang lebih 2 menit ya, tergantung apinya. Besar apinya bisa nyampe 3 menit kalau apinya seperti ini. Tapi kalau besar apinya itu 1 menit juga bisa. Kurang lebih 80 derajat, jangan sampai terlalu melebihi itu ya. Karena nanti bisa mengkerut, bisa ngepres bearing kruk as, jadinya cepat rusak. Oke, kita pasang seperti ini, plak. Udah, diamin, kita ngopi udah dulu. Kemudian bagian bearing rasio kita kasih pelumasan, dan untuk mesin ini tidak ada yang diganti karena masalah utamanya oli tidak naik ya. Setelah pompa oli tidak naik kemana-mana teman-teman, karena gejalanya ada di bagian karter itu tersumbat oleh lidah tensioner yang muruluk ya. Untuk proses pemasangan gigi rasio primernya seperti ini ya, seperti di video tata letak ringnya. Nah, ringnya cuman ada satu doang di bagian primer, kemudian di bagian sekunder itu nggak bisa dilepas karena pakai snap ring ya. Nah, posisikan secara bersamaan seperti ini, kemudian langsung kita pasangkan. Nah, untuk motor Vega lama seperti ini ya, tidak ada stoppernya, kecuali Jupiter Jet itu lotari ya. Jadi giginya bisa dari gigi 4 bisa netral ketika mesin diam. Tapi kalau ini enggak, kalau diinjak lagi ke depan itu nggak bisa, harus mundur 3 2 1 1 2 3 aja kayak gitu. Beda dengan Jupiter. Kemudian ring besar di bagian kruk as ini pasang. Ya, untuk pemasangan Jupiter Jet Vega itu sama saja. Untuk capit udangnya Vega Jupiter ini sama saja. Yang beda itu cuman stopper dan shift drumnya saja, guys. Nah, kemudian di sini pernya meceleng, guys. Pernya meceleng itu per untuk gigi ya, gigi 1 2 3 4 netral. Nah, di per itu ada semacam tonjolan lagi, semacam supa ya, tapi nggak saya pasang teman-teman. Nah, pernya nanti kita ambil karena ini motor Trabas, jadi nggak saya pasang. Dan kalaupun mau dipasang, ini bisa nyusul per dan supanya bisa nyusul, tinggal lepas aja switch netralnya ya. Nah, kemudian pasangkan capit udang ke bagian shift drumnya seperti itu ya. Kemudian pennya posisikan seperti itu. Nah, kalau Jupiter ada pernya di bagian pennya, kalau Vega ini nggak ada. Oke, tinggal kemudian putar-putar saja ya bagian as primernya sambil kita putar shift drumnya ya, sampai mentok ke kiri dan sampai mentok ke kanan. Kalau misalkan udah bisa sampai mentok ke kiri kanan, tandanya itu sudah oke. Oke, kemudian kita sekarang kasih pelumasan ya, supaya nggak kaget ketika mesin dihidupkan, supaya enak. Nah, kemudian kita kasih lem tipis-tipis. Untuk pengasihan lem satu permukaan saja, nggak usah 2 bagian ya. Nah, nanti karena ini kegencet bisa melar juga segini. Oke, sudah pasang. Kemudian pasang 2 buah pindawal. Nah, 2 buah pindawal, kemudian pasang crankcase lawannya ya, yang kanan kita masukkan. Oke, kita ketuk-ketuk, udah langsung rapat ya guys. Tinggal kita balik, kemudian pasang semua baut-bautnya ya. Nah, kemudian di sini untuk bracket kabel starter dan kabel spool ya. Nah, penyimpanannya seperti itu. Untuk bautnya teman-teman pasti bisa lah. Kencangkan, bersihkan sisa lemnya, kemudian tinggal kita putar. Nah, diputar lancar. Oke, ini sudah kencang posisinya ya. Diputar bagian as primer itu lancar, tidak ada yang macet. Kemudian sekarang pasang ini. Nah, stopper ya. Pasang stopper, kemudian pasang seperti ini dan pernya. Nah, langsung kita masukkan saja kayak gitu. Oke, mantap. Kemudian pasang pen di bagian shift drum untuk bintangan ya. Nah, kemudian posisikan bintangannya seperti itu. Kemudian tinggal kita pasang bautnya. Sediakan aja kunci L4 ya. Pastikan kenceng teman-teman, jangan sampai kendor ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang setut persnelingnya. Langsung masuk, kemudian pasang as persneling. Giginya titik ketemu titik ya. Nah, titik ketemu titik. Kemudian pasang pen penahan per persneling. Nah, sekaligus dengan pasang filter oli. Jangan sampai di sini, ngopi dulu guys. Setelah itu kita pasang filter olinya guys. Nah, pasang filter oli,
Kemudian untuk snap ring ini harusnya sepi kalong, cuman pas saat saya bongkar ini nggak pakai sepi teman-teman, maka dari itu saya pasang sepi. Meskipun nggak pakai sepi kalong, sepi juga nggak masalah, yang penting pengunci. Setelah itu tinggal kita pasang gigi pompa olinya ya, gigi pompa oli. Dan untuk pompa oli udah kita ganti, ini pakai yang baru ya. Kemudian udah seperti itu tata letak penyimpanan gigi plastik pompa olinya. Kemudian gigi lawan pompa olinya yang ada di kruk as kita pasang bolak-balik sama aja. Kemudian untuk pasang filternya nih seperti ini ya. Nah, titik ini patokan dengan itu ya, garis di bagian lotarinya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk kampas ganda yang dilas seperti ini, saya ubah caranya. Karena kalau dilas itu sulit, nggak presisi, saat masukin pasti seret, karena bawahnya juga gitu, pas masukin seret harus digetok. Nah, kemudian kita pasang bos ceknya saja dan ring, kemudian pasang mangkok. Ini nggak saya las teman-teman, ini udah kopling tapi nggak saya las, cukup saya tipisin di bagian bosnya ini. Nah, bosnya ini kita tipisin setengah mili, lebih mendem daripada gear itu. Nah, harus dipasang bos itu tetap ya, cuman lebih tinggi giginya, gigi primer. Nah, kemudian nanti kita gencet saja pakai ring dan murnya bawaannya. Nah, itu si bagian kampas ganda nanti ikut bisa muter, jadi paten. Kalau dilas itu sulit, harus benar-benar presisi supaya saat masuk enak, gak digetok. Kemudian pasang bos ya, ada ring besar di bawah, kemudian bos. Nah, kemudian pasang rumah kopling. Kemudian di sini tinggal kita kencangkan, teman-teman pegangnya jangan ragu ya, takutnya berabe nanti bisa celaka. Nah, jangan sampai masuk ke gigi, berbahaya, harus siap, jangan ragu, sampai kencang. Nah, oke, kita lepas lagi, kemudian kita coba putar. Nah, kita putar kruk as ke depan dan ke belakang sambil kita tahan si mangkok ganda ikut berputar. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau mau di kopling pilih opsi lah, banyak opsinya, mau ditipisin bosnya ataupun dilas. Tapi kalau dilas itu harus benar-benar center supaya saat masukin itu enak. Tapi cara kayak gini aja ini bisa dipatenin ya, tanpa dilas-las. Oke, kemudian kasih pelumasan, kita pasang ya rumah kampas kopling, kemudian ada ring. Nah, kemudian kita pasang kaki 4. Nah, di sini harusnya ada ring, tapi bawaannya nggak ada ring, nggak dikasih ring juga nggak masalah, langsung kita pasang mur aja, kencangin, itu nggak bakalan sampai lepas guys, aman. Nah, kita sediakan kunci 19. Nah, teman-teman bisa lihat itu mur bekas gedoran sebelumnya ya, tapi jangan sampai digedor supaya nggak oleng. Oke, untuk pengencangan mur hose kopling, kalau punya tracker seperti ini pakai trackernya ya, karena saya nggak pakai sekarang dipakai. Meskipun nggak pakai ini, teman-teman masukin gigi 1, tahan as gearnya menggunakan tang jepit, itu udah bisa ngencengin. Tapi kalau ada alatnya pakai aja ya, sekali-kali lah. Oke, ketika kencang diputar, ini harus berputar ya, lancar. Sip, kemudian tinggal kita pasang kampas koplingnya ya. Untuk plat koplingnya, plat geseknya tuh yang ada cocongo, yang ada pernya itu disimpan di bawah. Tapi ini pernya udah nggak ada, yang 3 biji itu udah tidak ada, tidak dipasang. Jadi harus benar cara nyimpen plat geseknya. Nah, seperti itu guys. Kemudian untuk top ya, untuk topnya, nah ini untuk setutnya, karena ini udah kopling tangan ya. Kalau misalkan kopling bebek itu ada gantarnya, nah di as itu. Nah, sekarang paskan topnya titik ketemu titik supaya plak rumah koplingnya, supaya plak. Nah, langsung kita pasang pernya, per kopling. Kalau misalkan ini belum kopling, di as itu ada gantarnya ya guys, ada gantar untuk kopling otomatis. Kemudian pasang per engkolnya kayak gini, pasin dulu baru kita tarik. Nah, tarik, masukin ke lubang crankcase, udah gampang cara pemasangan as engkol kayak gitu. Kemudian kita pasang packing 2 buah pindowel ya, 2 buah pindowel atas bawah, dan pastikan seal lebak kopling aman ya. Seal lebak kopling dan seal yang ke situt kopling itu tidak ada yang robek, udah aman.
Setelah terpasang bagian bak kopling, kita naikkan mesinnya ke rangka ya teman-teman, supaya lebih mudah. Nanti kita cek jalur oli apakah sudah sembuh atau belum. Pastinya sembuh dong. Nah, oke, di bagian kiri sekarang pasang lidah tensioner. Lidah tensioner kencangkan pakai kunci L5 ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Kita udah dulu. Pasang rantai keteng di gigi yang tengah. Oke, dinamo starter pasang. Kemudian di sini untuk otomatisnya masih tetap dipasang ring dan bearing matahari. Kemudian ini sepi harus dipasang ya, supaya ketika nendet ke kiri ini enggak nonjol ke sono. Ini tetap harus dipasang nih. Nah, pasang otomatisnya. Dan untuk otomatis koplingnya ini masih tetap dipasang guys, masih tetap dipasang ya. Mau dibuka juga nggak masalah, tapi harus diakalin pakai bos yang panjang, supaya untuk pen itu tidak lepas nantinya. Nah, pennya kita pasang ya. Kemudian untuk sepi magnet pasang. Kemudian ring. Kemudian gigi one way, gigi starter gitu. Iya, gigi one way. Nah, gigi starternya kita pasang. Kemudian pasang magnet. Kemudian pasang ring, kemudian pasang mur. Kemudian tinggal kita kencangkan aja ya guys, kencangkan. Pakai impact, tahan aja, jangan ragu. Nah, oke, secukupnya. Oke, sudah. Kemudian di bagian sini per tetap kita pasang. Nah, dan untuk ringnya ini tipis ya, harusnya tebal. Harusnya ring tebal, tapi ini tipis. Pokoknya untuk komponen kopling otomatis masih tetap kita pasang ya, masih tetap kita pasang di situ. Mau dilepas harus diakalin pakai bos, oke? Seperti itu. Jangan asal lepas saja. Kita pasang packing-packingnya. Kalau packing gak rusak, saya ganti. Oke, tinggal kita pasang blok magnetnya. Nah, oke, sampai rapat, isi oli, langsung kita cek oli. Kita cek oli sekarang. Udah sembuh atau belum? Karena ini mesin baru naik, jadi ada proses ya untuk naiknya tuh. Nah, udah ada, muncul teman-teman olinya. Kemudian tinggal kita coba tekan yang jalur ini, kita cek jalur oil jet. Nah, oil jet sudah keluar. Nah, lihat, udah keluar. Nah, dari sini udah muncrat juga. Kemudian kita pasang piston. Piston ini udah baru ya, tanda panah menghadap ke bawah ya, ke bagian X. Karena kan ini kendalanya macet, jalur oli tidak naik. Nah, sekarang sudah sembuh guys, gak bakalan ngejim ataupun macet. Meskipun oli banyak, ini macet motor karena pompa olinya nggak naik, gara-gara di karter ada yang nyumbat. Oke, kita pasang sepinya ya, sepi pen piston kiri kanan udah kita pasang. Pastikan tanda panah ke bawah. Oke, setelah itu tinggal kita pasang. Kita kasih oli dulu bagian pistonnya, kemudian kasih 2 buah pindawal di bagian kiri ya, bagian kiri, kemudian packing. Oh, satu info lagi teman-teman, pas tadi pasang bagian packing blok kopling, pastikan lubang yang menuju LJ tidak tertutup ya. Jadi jangan sampai salah packing ya. Pastikan lubangnya ada 3, lubang baut, kemudian lubang yang menuju bak kopling, kemudian lubang menuju oil jet. Oke, pastikan ya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang bloknya guys. Masukkan dulu ring kompresi 1 ujungnya, tekan punggungnya. Setelah masuk, masukkan yang kedua. Setelah masuk dua-duanya, tinggal digoyang-goyang. Sabar aja untuk proses seperti ini. Nah, digoyang-goyang ya. Oke, kalau udah masuk semuanya,
Udah diam, tinggal kita tarik keteng. Setelah keteng keluar, baru kita tekan sampai rata. Oke, sampai di sini kita ngopi dulu. Sekarang tinggal kita putar-putar ya. Putar di bagian mur magnet ya. Terus saja putar-putar pistonnya naik ke atas bawah kayak gitu guys. Nah, oke, udah aman. Langsung diamin aja di atas. Nanti kita lihat lagi top magnetnya ya. Kemudian pasang lidah tensioner bagian bawah, harus ngepas ya. Nah, harus ngepas. Jangan sampai ojlak. Kalau masih ojlak berarti nggak pas. Harus pas teman-teman, harus pas. Kalau udah pas, plak. Nah, bisa dirasain nggak ojlak atas bawah. Oke, udah itu guys. Kemudian tinggal kita lap ya, sisa olinya lap. Bersihkan bloknya pakai cleaner atau bensin. Setelah itu tinggal kita pasang 2 buah pin dowel. Oke, kemudian pasang packing. Packingnya boleh dikasih lem tipis-tipis, boleh. Oke, kemudian pasang blockheadnya. Blockhead udah kita rakit ya. Silk lap udah kita ganti, udah kita sekir. Oke, paskan rantai ketengnya. Oke, sudah masuk guys. Sudah masuk. Nah, udah masuk kayak gitu. Tinggal kita pasang ring ya. Nah, ringnya ring tembaga semua. Nah, perhatikan ringnya kan ada yang jelewo ya, ada yang rata. Nah, yang rata simpan dalam, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Supaya itu di bawah itu nggak bocor oli nantinya. Oke, setelah kita pasang baut, nah yang duanya lagi di bagian sini kita pasang. Langsung kita kencangkan guys. Kencangkan secara bertahap. Oke, untuk pengencangan bisa manual, sesuaikan dengan feeling. Kalau pakai torsi, saya torsi di 25 Nm. Secara bertahap seperti ini. Manual juga nggak apa-apa guys. Tenang saja, nggak harus pakai kunci torsi ya. Dan untuk baut yang panjang di bagian pinggir yang pakai kunci 8 itu 10 Nm sampai dengan 13, maksimalnya 15 Nm. Tapi kalau 15 Nm nggak truk, jangan dipaksakan. Untuk baut yang 8 kencengin manual juga nggak masalah. Saya juga kencengin manual pakai kunci 8T. Oke, kemudian kita cek topnya. Ada H, ada garis 1. Nah, garis 1. Nah, garis 1. Nah, H. Kemudian ada garis 1. Nah, garis 1 ini sejajar dengan segitiga bak kopling ya. Itu harus lurus. Baru kita pasang sintrik. Noken as posisi bebas. Nah, garis noken, garis sintrik menghadap ke depan. Oke, seperti ini. Ini masih ngangkat. Itu masih ngangkat guys. Kita geser satu mata ke atas. Sintriknya turunin ke bawah, rantai ketengnya tarik ke atas. Nah, di sini posisi lurus. Nah, lurusnya seperti itu guys. Kemudian tinggal kita pasang ring dan bautnya. Sebelum proses pengencangan, kita pasang tensionernya dulu ya. Pasang tensionernya dulu. Langsung kencengin. Nah, setelah itu terpasang, baru kita kencengin bautnya ya. Oke, jadi pengencangan ini maksimal. Oke, setelah itu tinggal kita putar. Putar. Kemudian posisikan, topkan lagi ya guys. Topkan lagi. Kemudian teman-teman tinggal setting celah klepnya. Sesuaikan, yang in mau 0,08, yang X 0,10.
ataupun disamakan juga nggak masalah. Kemudian langsung pasang tutupnya dulu. Oke, pasang tutup, pasang karbu, kemudian pasang knalpot. Gunakan obeng ketok pH 3 untuk proses pengencangan tutupnya ini. Gak usah banyak-banyak ketokannya, cukup 2 sampai dengan 3 supaya nggak macet karena ini udah kencang. Kemudian pasang tutup bagian bawah, tutup klep ya. Yang atas jangan dulu, nanti kita cek olinya. Sekarang posisikan, hidupkan mesinnya. Nah, starter jreng ya. Ini proses pasang starter juga, awalnya nggak ada starter. Untuk knalpot itu masih bobolok-bokan, belum kita pasang. Di sini kita cek olinya dulu. Nah, olinya kita cek di sini harus naik. Nah, sudah ada naik ya ketika langsam. Namun kita perlu gas di sini. Harus digas baru dia nyemprot sempurna. Oke, udah naik ya. Nah, ketika langsam juga kalau udah naik kayak gini udah dia nyemprot terus. Oke, sekarang tinggal kita tutup. Dan ini suara mesin setelah semua beres ya. Semoga bermanfaat.